Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman hebat Terima Granada. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga semuanya sehat dan sudah siap kembali belajar di pekan ini. Hari ini kita akan membahas tematik tema 8, subtema 2, muatan IPA dan SBDP. Sebelum dimulai, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah. Tanah itu mempunyai kemampuan menyimpan air, teman-teman. Dalam siklus air yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, kita tahu dari air yang menguap, terjadi hujan, airnya akan masuk kembali ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Masih ingat teman-teman istilahnya masuknya air atau meresapnya air ke dalam pori-pori tanah disebut dengan infiltrasi. Nah, faktor-faktor apa saja nih yang mempengaruhi siklus air dalam tanah? Yang pertama adalah curah hujan. Curah hujan itu berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Nah, semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula nih cadangan air tanah yang tersimpan. Yang kedua adalah material batuan. Air ternyata bisa menyerap juga ke dalam batuan, teman-teman, melalui celah-celah yang ada di bebatuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyerap air sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Jadi, ada faktor dari adanya batu-batuan. Yang ketiga adalah lereng pegunungan. Air tanah itu akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringannya yang rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir sehingga yang tersimpan hanya sedikit. Ya, teman-teman. Jadi, lereng pegunungan termasuk faktor yang mempengaruhi menyerapnya air ke tanah. Berikutnya adalah keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Vegetasi adalah nama lain dari tumbuhan atau tanaman. Tumbuhan itu juga berperan dalam menggemburkan tanah, sehingga air hujan dapat terserap dengan baik dan tersimpan di dalam tanah. Jadi, yang mempengaruhi adanya banyak tumbuhan atau sedikit, teman-teman? Iya, adanya keberadaan tumbuhan yang lebih banyak sangat membantu tersimpannya air dengan baik di dalam tanah. Jadi, kalau misalnya ingin ada cadangan air saat musim kemarau, air yang tersimpan di daerah pegunungan yang lebih banyak pohonnya akan lebih banyak. Seperti itu. Yang kelima adalah dampak musim kemarau yang terus-menerus. Pastinya banyak sekali dampak negatifnya yang dirasakan jika adanya kemarau yang terus-menerus selain kita merasakan panasnya dari musim kemarau. Air itu kan sangat dibutuhkan ya teman-teman untuk seluruh makhluk hidup di bumi ini. Dari mulai menguap, setelah jadi hujan sampai kembali ke tanah, air dibutuhkan oleh banyak makhluk hidup. Nah, jika terjadinya terus-menerus, maka uap air yang diluapkan ke atas awan jauh lebih banyak ya. Jadi berdampak kepada yang ada di bumi. Apa saja dampaknya? Yang pertama, berkurangnya sumber air minum. Pastinya, karena simpanan air, cadangan air di dalam tanah akan semakin habis. Yang kedua, persawahan menjadi kering. Biasanya tanahnya retak-retak. Yang ketiga adalah banyak hewan yang akan mati karena kehausan tidak mendapatkan air. Yang keempat adalah gagal panen karena
banyak tumbuhan yang layu, mati karena kekurangan air. Yang kelima adalah penambak tidak bisa melakukan budidaya ikan dan hewan air lainnya. Jadi, teman-teman harus bijak dalam memanfaatkan air. Misalnya, teman-teman sedang menggunakan air, jangan lupa untuk menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Seperti itu. Sangat penting ya, teman-teman, air bagi kehidupan di bumi ini. Berikutnya materi bahasa Indonesia tentang urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Apa itu teman-teman teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan teks yang dibuat dari karangan cerita yang tidak ada. Jadi ini adalah fakta. Nah, bagaimana cara kita memahami teks non-fiksi? Sebelumnya kita harus kenali dahulu nih, contohnya apa saja ya teks non-fiksi seperti biografi, tokoh, karya ilmiah, berita, ataupun tulisan sejarah. Itu merupakan contoh teks non-fiksi, jadi diambil berdasarkan fakta. Nah, berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Sama seperti teks pada umumnya. Yang pertama, kita harus membaca teksnya dengan seksama dari awal hingga akhir teks. Kemudian kita temukan gagasan pokok pada setiap paragrafnya. Setelah itu, kita temukan kata kuncinya atau kalimat yang kamu anggap sebagai kata kunci. Perhatikan urutannya, waktu dan kejadian dalam teks tersebut. Jangan sampai terbalik. Kemudian catat kejadian berurut tersebut dalam bentuk peta konsep atau diagram. Ya, agar teman-teman memahaminya. Selanjutnya, teman-teman bisa mengerjakan tugasnya Bu Pena 5D halaman 46. Ayo berlatih membuat peta pikiran dari teks cara membuat batik tulis. Silakan dikerjakan, dikumpulkan seperti biasa di GCR. Miss Laila tunggu tugas teman-teman hari ini. Semangat selalu dan semoga hari teman-teman selalu menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.